Kiamat Israel berlanjut. TNI gandakan serangan ke gedung pemerintahan Israel. מה שקרה היום לא נראה בישראל, ואני אדאג שזה לא יקרה יותר. הממשלה כולה מתייצבת מאחורי ההחלטה הזאת. נכה בהם עד חורמה, וננקום בעוצמה על היום השחור הזה שהם עוללו למדינת ישראל ולאזרחיה. Langit Timur Tengah kembali memerah, bukan oleh matahari terbit, tetapi oleh api dan darah. Serangan besar-besaran yang dilancarkan oleh Tentara Nasional Indonesia, TNI, ke wilayah-wilayah strategis Israel telah memasuki babak paling brutal. Jika sebelumnya aksi TNI terfokus pada dukungan terhadap perjuangan Palestina di Gaza, kini dunia menyaksikan bab baru dalam sejarah militer Indonesia, penyerangan langsung ke pusat pemerintahan Israel. Tel Aviv, Yerusalem, dan Haifa semua berubah menjadi medan perang. Gedung-gedung kementerian, fasilitas intelijen Mossad, hingga pusat komando militer Israel diselimuti asap dan reruntuhan. Pasukan elit TNI, dari Kopassus hingga marinir amfibi, menggandakan intensitas serangan mereka, mengguncang jantung kekuasaan Zionis dari darat, laut, dan udara. Semua bermula dari tragedi berdarah di Rafah, Gaza Selatan. Puluhan prajurit TNI yang tergabung dalam misi bantuan kemanusiaan dibantai oleh rudal kendali Asher Essen Israel dalam sebuah serangan mendadak yang tidak pernah mendapat pengakuan. Dunia diam, PBB bungkam, tapi Indonesia tidak. Presiden menggelar rapat darurat dan memerintahkan operasi balasan berskala penuh. Operasi itu diberi nama Sandi, Garuda Petir II. Namun kali ini, misi bukan sekadar membalas dendam, tapi menjatuhkan seluruh struktur kekuasaan Israel. Tanggal 5 Mei 2025, pukul 03.00 dini, hari waktu setempat, 24 pesawat tempur Sukhoi dan 16 drone tempur Elang Hitam TNI AU meluncurkan serangan presisi ke kawasan gedung Kementerian Pertahanan Israel di Tel Aviv. Rudal-rudal berpemandu laser menghantam menara-menara beton itu, menewaskan puluhan pejabat tinggi dan meruntuhkan pusat komunikasi tempur. Tidak berhenti di situ, Satuan Kopaska, Komando Pasukan Kata, yang menyusup dari pesisir Laut Tengah, merangsek ke wilayah pantai Herzliya dan menyerang stasiun radar Israel. Di darat, pasukan elit Kopassus yang menyamar sebagai relawan internasional meledakkan pusat koordinasi Mossad di Yerusalem Barat menggunakan bom magnetik. 3 hari setelah serangan awal, giliran Knesset, parlemen Israel, menjadi sasaran. Dalam sebuah operasi gabungan yang dikendalikan dari kapal induk KRI Nusantara, TNI meluncurkan rudal jelajah jarak jauh hasil kerja sama dengan Iran dan Korea Utara, menghantam aula utama Knesset saat berlangsung rapat rahasia kabinet perang. Ledakan itu menewaskan 17 anggota parlemen dan 3 jenderal. Gedung itu kini tinggal puing berasap. Seruan darurat sipil diumumkan. Namun gelombang serangan TNI tak berhenti. Satuan Yonif Raider 321 Perkosrat menyerang pemukiman kibuts elit di perbatasan Yordania, wilayah yang selama ini dijadikan tempat persembunyian para pejabat Israel. Hanya dalam waktu 6 jam, kompleks itu rata dengan tanah. Tanggal 6 Mei 2025, kota suci Yerusalem memasuki hari keempat tanpa listrik dan pasokan air. Pasukan TNI yang berkoordinasi dengan pejuang Hamas dan Hizbullah kini telah mengepung separuh wilayah kota tua. Bentrokan jalanan terjadi antara pasukan Indonesia dan militer IDF di sekitar Bukit Zaitun dan dekat gerbang Damaskus. Pesawat nirawak TNI menyebarkan selebaran. Kekuasaan kalian sudah usai. Yerusalem bukan ibu kota penjajah. Ini tanah yang akan dibebaskan. Serangan-serangan ini bukan sekadar pembalasan. Ini adalah pergeseran poros kekuatan global. TNI telah membuktikan bahwa kekuatan militer dari Asia Tenggara mampu menjangkau, menghantam, dan mengguncang struktur kekuasaan paling dilindungi di dunia. Israel tidak pernah membayangkan bahwa satu negara seperti Indonesia bisa membawa kiamat langsung ke jantung negaranya. Tapi kini, kiamat itu bukan sekadar nubuatan. Ia hadir dalam bentuk roket, bom, dan prajurit-prajurit yang tidak pernah gentar. Awan kelabu menggantung di atas langit Timur Tengah, sementara tanah Palestina masih bergetar oleh dentuman balas dendam. Di tengah bara api yang belum padam sejak awal konflik, Indonesia, melalui Tentara Nasional Indonesia, TNI, menggandakan intensitas serangan terhadap jantung kekuasaan Zionis, gedung-gedung pemerintahan Israel di Yerusalem dan Tel Aviv. Ini bukan lagi operasi terbatas. Ini adalah babak baru yang lebih gelap dan lebih dalam. Kiamat Israel berlanjut. Ada pukul 03.40 dini hari waktu Yerusalem, serangkaian ledakan presisi menghantam 3 pusat vital pemerintahan Israel, Kementerian Pertahanan, Kantor Perdana Menteri,
dan kompleks Mossad di utara Tel Aviv. Drone tempur buatan PT Dirgantara Indonesia yang dimodifikasi dengan teknologi Rusia dan Iran menerobos sistem pertahanan Iron Dome yang sudah kelelahan. Mayor Jenderal TNI dalam konferensi pers global menyatakan, serangan ini adalah bentuk pembalasan terhadap pembantaian prajurit kami di Gaza. Kami tidak mencari perang, tapi jika Israel menjatuhkan bom ke tanah kami akan jatuhkan kehancuran ke jantung mereka. Laporan dari Medan menyebutkan lebih dari 17 rudal jelajah Petir II dilepaskan dari kapal selam TNI yang beroperasi secara rahasia di Laut Tengah, menghantam fasilitas vital dengan akurasi tinggi. Beberapa pusat komunikasi dan ruang bawah tanah Mossad dilaporkan hancur total. Serangan ini bukan hanya dari udara. Pasukan elit TNI dari Kopassus dan Taifib Marinir dilaporkan telah melancarkan serangan mendadak ke pos intelijen Shin Bet di Yerusalem Timur, menggunakan terowongan bawah tanah yang telah disiapkan oleh Hamas dan dikuasai kembali oleh unit gabungan TNI Hizbullah. Operasi Garuda Merah, yang sebelumnya dikabarkan hanya bertujuan defensif di Gaza, kini berevolusi menjadi ofensif penuh. Informasi bocoran menyebutkan bahwa TNI telah membentuk zona api seluas 200 km persegi di sekitar Yerusalem, yang dinyatakan sebagai area bebas militer Israel. Dalam siaran darurat, Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, terlihat berlumuran darah di dahinya, berdiri di reruntuhan bunker bawah tanah. Suaranya terguncang. Kami tidak pernah membayangkan Indonesia berani sejauh ini. Kami sekarang dalam keadaan darurat nasional. Dunia harus turun tangan. Namun suara-suara dari dalam negeri Israel sendiri mulai retak. Protes massal muncul dari warga sipil yang kehilangan tempat tinggal dan keluarga akibat balasan TNI yang tepat sasaran namun sangat menghancurkan. Ribuan warga Tel Aviv dilaporkan eksodus ke arah utara menuju Haifa dan perbatasan Lebanon. Washington dalam kondisi terpecah. Rakyat Amerika Serikat mulai mempertanyakan keterlibatan mereka dalam konflik yang dianggap mereka picu sendiri. Presiden Ari Iglesias menyatakan, kami tidak akan membiarkan sekutu kami dihancurkan, tapi kami juga menyesali tragedi yang telah terjadi. Kami menyerukan deeskalasi. Namun diam-diam Pentagon mengerahkan armada ke-6 ke Laut Tengah. Konfrontasi global tinggal selangkah lagi. Serangan TNI ke gedung pemerintahan Israel adalah deklarasi bahwa kekuatan negara berkembang tidak lagi bisa dianggap remeh. Ini bukan sekadar perang antara militer. Ini adalah peperangan antara harga diri dan penjajahan, antara masa lalu yang penuh luka dan masa depan yang menuntut keadilan. Israel kini berada di ujung tanduk, dihantam dari dalam oleh krisis politik dan dari luar oleh gelombang perlawanan yang tak terbendung. Dunia menyaksikan dengan mata terbuka, kiamat bagi Zionis telah dimulai, dan Indonesia memimpin barisannya.